Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom, berjumpa lagi dengan Kang Irul Misteri. Boom, 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 press. Di sini Kang Irul akan membawakan kisah misteri. Nah, seperti apakah kisah selengkapnya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Kang Irul di sini terinspirasi oleh channel Rian Agus Widodo. Boom, 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 press. Yoskai Official. Boom, dan Raus Story. Terima kasih kepada Mas Rian Agus Widodo. Berkat Mas Rian Agus Widodo, Kang Irul bisa seperti ini. Kang Irul bisa membuat konten seperti Mas Rian Agus Widodo. Terima kasih Mas Agus Widodo. Dan Kang Irul mendoakan kepada Mas Rian Agus Widodo, semoga Mas Agus selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang barokah melimpah. Amin. Dan yang paling utama, satu nih Mas Rian Agus Widodo, ojo kelalen butuh. Oke, seperti apakah kisah selengkapnya? Tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Boom, boom, press. Di awal cerita, kita diperlihatkan ada segerombolan orang yang sedang berada di tambak. Nah, mereka ini dikejutkan dengan adanya mayat yang sedang mengambang di tambak. Terlebih lagi, jasad itu tidak pernah ditemukan identitas yang sebenarnya. Dan yang lebih mengenaskan lagi, mayat itu mati dalam keadaan busuk. Sekujur tubuhnya itu sudah membiru semua, ini dulur-dulur. Kejadian ini sudah sering terjadi di salah satu tambak milik Pak Kaji Ferry. Setelah adanya penemuan mayat yang sering berada di tambak Pak Kaji Ferry, warga seketika gerenggang-gerenggang nih dulur-dulur. Warga bisik-bisik, saling tanya dan saling heran. Kenapa sering ada mayat yang mengambang di dekat tambak milik Pak Kaji Ferry? Dan akhirnya warga pun kini mencurigai kepada Pak Kaji Ferry. Jangan-jangan Pak Kaji Ferry melakukan sesuatu nih dulur-dulur. Setelah 1 minggu berselang, warga sedang berkumpul di warung. Mereka membicarakan perihal tentang penemuan mayat yang ditemukan di tambangnya Pak Kaji Ferry. Mereka sedang membicarakan sosok penemuan mayat itu dulur-dulur. Tiba-tiba warga sedang asik mengobrol, Pak Kaji Wahyu datang ke warung. Setelah Pak Kaji Wahyu masuk ke dalam warung, Pak Kaji Wahyu itu mendengar pembicaraan warga. Dia bukannya melerai, tapi Pak Kaji Wahyu ini malah mengompor-ngompori warga. Pak Kaji Wahyu bilang nih ke warga, "Kang, kayaknya bener kemarin penemuan mayat yang ada di tambak Pak Kaji Ferry itu, jangan-jangan Pak Kaji Ferry itu melakukan pesugihan ini, Kang." "Ah, yang benar Pak Haji," timpal dari salah satu warga. Kemudian Pak Kaji Wahyu menimpali lagi, "Menurut zaman bagaimana? Sudah jelas kan mayat itu mati di tambak milik Pak Kaji Ferry." Di saat Pak Kaji Wahyu sedang berdialog dengan warga, tiba-tiba saja Pak Kaji Ferry itu datang ke warung itu. Pak Kaji Ferry yang mendengar obrolan Pak Kaji Wahyu dan warga, dia sontak langsung marah dan menggebrak meja yang ada di warung. "Kalian ngomongin saya apa? Kalian pikir saya melakukan pesugihan?" Pak Kaji Ferry yang langsung naik pitam, dia langsung mengambil air dan menyiramkan itu di bajunya Pak Kaji Wahyu. Sontak Pak Kaji Wahyu pun ikut marah. Mereka saling tarik-tarikan baju ini dulur-dulur. Kemudian Pak Kaji Ferry belum puas dengan amarahnya, dia mengambil gorengan yang ada di talam dan dijejelkan ke mulut Pak Kaji Wahyu.
Tapi warga di sini yang melihat pertengkaran itu, mereka langsung memisah, metal. Sudah Pak Kaji, sudah. Jangan bertengkar, jangan berkelahi di sini. Akhirnya perkelahian itu pun selesai. Pak Kaji Ferry ditarik sama Kang Dalman, Pak Kaji Wahyu ditarik sama Kang Usman. Mereka akhirnya dipisahkan. Sudah Pak Kaji, mending Pak Kaji Ferry pulang saja. Jangan ribut di sini Pak Kaji. Ya, Pak Kaji tenangkan saja. Sudah, yang tenang Pak Kaji. Tapi Pak Kaji di sini belum menerima penghinaan dari Pak Wahyu. Setelah 2 hari berlalu, ini ada dua pemuda namanya sebut saja Damiri dan Karso. Ini sedang hendak akan pergi memancing. Tiba-tiba di sini ada Pak Kaji Wahyu yang sedang memberi makan ikan di tambak. Entah itu makan gorengan borau dan balang-balangan yang tambak, memberi makan gorengan dilempar ke tambak. Nah, Pak Kaji Wahyu ini melihat ada 2 orang pemuda. Pak Kaji Wahyu nyamperi ke pemuda ini. Mas, ojo mancing neng kono, jangan mancing di sana. Emangnya kenapa Pak Kaji? Tanya Damiri nih kepada Pak Kaji Wahyu. Kemudian Pak Kaji Wahyu menimpali lagi. Yo, sampean hati-hati bae Mas, sampean hati-hati saja, kata Pak Kaji Wahyu kepada kedua pemuda itu. Tapi mendengar dari jawaban Pak Kaji Wahyu, mereka pun tidak menghiraukan sama sekali. Yang paling penting mereka itu bisa mancing, luru lawo, nggonyo rebek. Akhirnya mereka pergi memancing. Pak Kaji Wahyu seketika kembali lagi memberi makan ikan-ikan yang ada di tambak. Setelah itu Damiri dan Karso akhirnya tiba di tambak. Mereka langsung menyiapkan peralatan pancing. Lek Dam, preso, umpane ra Lek Dam, lagi umpan so. Oh iya Lek, Damiri dan Karso sedang membuat umpan. Setelah mereka membuat umpan, akhirnya joran pun dilempar ke tambak. Lah yang bikin enak ini, Damiri itu berhasil melempar joran dengan tepat sampai ke tengah tambak. Lah yang bikin enak si Karso, bukannya jorannya ke tambak, tapi malah nyantol di bajunya Damiri. Akhirnya mereka gubruk dewe. Kok kepersiso? Joran gue balane tambak, bisa nang kelabine nyong. Aduh, ngapurone lek. Hanya mereka gebrek sendiri. Setelah mereka gebrek, akhirnya patis yang nyangkol di bajunya Damiri dakali. Setelah berhasil diakali, akhirnya Karso kembali melemparkan joran itu ke tambak. Bener, kini bener balangke. Ini baru benar melempar joran ke tambak. Jadi Damiri dan Karso ini mereka mancing itu di tambak yang bekas dipanen. Otomatis aman, tidak ada yang mengepret. Mereka mau dapat atau tidak itu aman. Nah, Karso ini dapat ikan yang besar, cukup besar. Ya kalau diukur mungkin sekitaran sandal jepitnya Mas Ramadan. Seginilah. Lah Damiri ini mendapatkan ikan kecil, sangat kecil sekali, ini dulur-dulur. Lah Damiri mendapatkan ikan kecil, dia ditarik sambil ngomel. Oleh kok cilik semen nek koyo bocah cilik. Akhirnya dilepas, dibuang. Tapi Karso melihat Damiri mendapat ikan kecil, dia bilang, Lek, daripada boncos, daripada nggak dapat sama sekali. Tapi menurut Damiri, buat apa ikan kecil seperti ini dimasak pun tidak bisa kenyang, buat lauk pun juga kurang. Akhirnya setelah mereka mendapatkan 1 ikan, mereka pulang. Malam harinya mereka di rumah nih, Karso dan Damiri sedang menikmati hasil pancing mereka tadi siang. Mereka makan.
Setelah mereka selesai makan, Karso ke belakang membereskan piring dan gelas yang sudah mereka habis makan. Karso akhirnya bilang kepada Lek Damiri, "Lek, aku tak turun dhisik yo. Aku mau tidur dulu, Lek." "Ya wes so, karepmu, terserah kamu." Akhirnya Karso masuk ke kamar tidur. Di sini Damiri, dia masih duduk sendirian di ruang makan. Setelah cukup lama, Damiri akhirnya baru merasakan kantuk. Tapi Damiri bertenguyuh mau buang air kecil. Dia ke kamar mandi dulu nih, mau buang air kecil. Lah di kamar mandi, Damiri merasakan keanehan ini dulur-dulur. Menurut Damiri, dia seperti melihat ada sosok yang berdiri di pojok, sedang memantau Damiri. Itu menurut perasaan Damiri. Padahal sosok itu emang ada di pojok. Tapi setelah Damiri melirik, sosok itu sudah tidak ada dulur-dulur. Setelah Damiri selesai buang air kecil, dia masuk ke kamar. Geletak, geleleng, turu, mau tidur ke kamar. Di saat Damiri akan memejamkan mata, tiba-tiba saja Damiri ada yang sedang kayak mencekik nih dulur-dulur. Seketika mata Damiri pun kembali terbuka. Dia serasa kayak ada yang ada pemberat berjuta-berjuta ton di atas tubuhnya. Serasa berat sekali. Di sini pun Damiri merasa sesak. Akhirnya dia mengeluarkan darah. Dia muntah darah sambil keluar ke bajunya Damiri. Damiri pun berteriak histeris, "So, Karso, kowe nang endi so? Kamu di mana so?" Karso yang sedang mimpi indah akhirnya batal. Dia terbangun dari mimpi indahnya melihat Lek Damiri, Pak Leknya itu berteriak. Karso gerendem, sik ngimpi enak-enak. Damiri ngebor-ngebor opo? Lagi asik-asiknya mimpi indah, Damiri berteriak-teriak. Akhirnya Karso lari dari kamar, masuk ke kamarnya Damiri. Melihat Pak Leknya itu sedang dalam keadaan yang sangat riskan sekali, Karso juga panik. "Lek, kamu kenapa, Lek? Lek, kamu kenapa, Lek? So, tolongin aku, so." Karso yang seketika panik, dia langsung keluar meminta bantuan kepada warga. Gembor-gembor Karso neng latar, berteriak Karso di halaman, "Tolong, tolong, tolong Tul, tolong, tolong Gung, tolong." Akhirnya warga pun mendengar teriakan Karso. Seketika warga pun gembruduk, segerombolan menghampiri Karso. "Ada apa, Kang? Kang, ada apa, Kang?" "Itu Pak Lek saya, Pak Lek saya, Kang. Pak Lek kamu kenapa? Ayo ikut." Akhirnya Karso dan segerombolan warga pun pulang ke rumah. Setelah Karso berhasil membawa warga ke rumahnya, warga dikejutkan dengan keadaan Damiri yang dalam keadaan memuntahkan darah yang cukup banyak. Terlebih ada darah kental yang keluar dari mulut Damiri. Warga pun serasa ketakutan dan bingung. "So, ini kenapa, so? Saya juga nggak tahu, Kang. Pak Lek saya tiba-tiba seperti ini." Setelah Damiri sudah banyak mengeluarkan darah, akhirnya warga pun sudah bingung. Nah, di sini Damiri akhirnya lemas. Setelah lemas, warga pun akhirnya menggotong Damiri masuk ke dalam kamarnya. "Kang, ayo Kang, melas iki lekmu digotong ke kamar. Kang, ayo Kang melas. Kasihan ini Pak lekmu, kita bawa saja ke kamar." Akhirnya para warga pun berbondong-bondong mengangkat Damiri masuk ke dalam kamar. Setelah itu, para warga pamit kepada Karso. "Kang Karso, saya pamit ya. Itu Pak Lek kamu sudah tak bawa ke kamar. Kayaknya udah agak mendingan, Kang." "Iya, Kang. Matur suwun. Terima kasih sudah merepotkan." "Tenang saja, Kang. Sudah sewajarnya kita sebagai tetangga saling tolong-menolong. Ya udah, Kang, saya pamit dulu ya, Kang." "Ya, Kang, terima kasih." Setelah warga sudah pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba
Damiri itu terbangun. Terbangun dari kejadian tadi yang sangat mengerikan. Setelah Damiri agak mendingan, akhirnya dia memanggil Karso. So, Karso. Karso yang mendengar suara Damiri agak cukup lemah. Karso akhirnya menyaut. Iyo Lek, sebentar Lek. Karso langsung menyamperin Damiri. Gimana Lek? Sudah mendingan? So, ambilkan saya air putih so. Iya Lek. Tunggu sebentar Lek. Karso langsung bergegas ke dapur mengambil air putih. Diambillah itu air putih, dibawa ke kamar Damiri, langsung diminumkan. Di keesokan harinya, Karso akhirnya menghampiri Damiri. Karso menanyakan perihal kejadian semalam kepada Damiri. Lek, tanya Karso kepada Damiri. Sampean bengi kenopo? Sampean tadi malam kenapa Lek? Damiri yang mendengar pertanyaan dari si Karso, akhirnya dia menjelaskan kepada ponakannya ini. Semalam saya ya so, saya kayak ada yang merasuki so, dan terlebih leher saya itu kayak ada yang mencekik. Dan yang bikin aneh, kayak ada suara yang berbisik di telinga saya dengan keras so. Suara bisik. Bisik gimana maksudnya kamu Lek? Balik ke anakku. Balik ke anakku. Seperti itu so. Lah, menurut Lek Damiri, itu suara siapa Lek? Timpal Karso. Saya juga nggak tahu so. Akhirnya Karso teringat dengan perkataan Pak Kaji Wahyu yang tempo hari mereka ketemu. Akhirnya Karso bergumam, jangan-jangan apa yang dikatakan sama Pak Kaji Wahyu ada benernya juga itu Lek. Setelah Karso selesai ngobrol dengan Lek Damiri, akhirnya Karso berinisiatif ke rumah Pak Kaji Wahyu untuk menanyakan perihal yang kemarin. Sampailah Karso di rumah Pak Kaji Wahyu. Diketoklah itu pintu. Assalamualaikum Pak Kaji. Pak Kaji Wahyu yang sedang duduk santai sambil membaca koran mendengar suaranya si Karso. Dia langsung melipat koran, menaruh di meja dan berdiri. Waalaikumsalam. Siapa? Karso Pak Kaji. Bentar. Pak Kaji Wahyu membukakan pintu. Oh, kowe so. Kamu so. Mlebu so. Masuk so. Akhirnya Pak Kaji Wahyu menyuruh Karso untuk masuk ke dalam rumah. Setelah mereka masuk ke rumah, Karso langsung menanyakan perihal yang terjadi kepada Damiri malam hari. Pak Kaji, Preso, kayaknya apa yang diomongkan Pak Kaji ada benarnya. Maksudnya yang saya pernah ngomong ke kamu, jangan mancing di tambak itu. Begitu Poso? Iya benar Pak Kaji. Saya kan sudah bilang, kamu jangan mancing di tambaknya Pak Kaji Ferry. Kamu dibilangin ngeyel so. Lah, saya kan kenapa mancing di sana Pak Kaji? Karena saya tahu di sana kan baru selesai dipanen. Makanya saya berani mancing di sana. Bukan masalah panen atau tidak panen. Kembali Pak Kaji Wahyu menimpali. Emangnya di sana ada apa Pak Kaji? Pak Kaji Ferry itu melakukan pesugihan so. Kamu tahu nggak so? Ya saya nggak tahu Pak Kaji. Makanya ini kamu tak kasih tahu. Timpal Pak Kaji Wahyu. Setelah Pak Kaji Wahyu dan Karso selesai mengobrol, akhirnya mereka mengecek keadaan Damiri. Melihat keadaan Damiri yang dalam keadaan riskan, seketika Pak Kaji Wahyu dan Karso mengajak para warga gembruduk ke rumahnya Pak Kaji Ferry.
Pak Kaji Wahyu itu membuat isu kepada warga jika Pak Kaji Ferry itu melakukan pesugihan. Akhirnya di rumah Pak Kaji Ferry itu sangat ramai dengan warga kampung di sana. Terlihat warga yang menyoraki nama Pak Kaji Ferry, meminta Pak Kaji Ferry untuk keluar dari dalam rumah. Warga di sana berteriak-teriak, "Pak Kaji, keluar!" Salah satu warga yang berteriak ini namanya si Abdul. Satu lagi nih namanya si Rohmat. "Woi, Pak Kaji, keluar gak?" Setelah suasana semakin panas, sudah tidak terkendali, tiba-tiba Pak Kadus Agung datang. Pak Kadus Agung datang langsung mengucapkan, "Tenang, tenang para warga, tenang." Warga yang belum menerima dengan kejadian yang menimpa Damiri, mereka kembali menyauti apa yang dikatakan Pak Kadus Agung. "Tenang, tenang, bagaimana Pak Kadus?" "Tenang Kang, tenang, tenang, sing tenang. Ojo podo main hakim dewe, jangan pada main hakim sendiri." Akhirnya Pak Kadus yang sudah merendamkan amarah para warga, mereka semua menurut dengan omongan Pak Kadus. Setelah kejadian itu, akhirnya Pak Kadus ingin berkunjung ke rumah Damiri. Di sini Pak Kadus datang ke rumah Damiri itu berniat ingin menyembuhkan penyakit Damiri. Nah, kenapa Pak Kadus ingin menyembuhkan Damiri? Dulu Pak Kadus ini ya dulur-dulur pernah mondok di salah satu pesantren di Jawa Timur. Jadi Pak Kadus Agung ini mempunyai ilmu spiritual. Lanjut ya. Setelah Pak Kadus sampai di rumahnya Lek Damiri, Pak Lek Damiri, Damiri. Sampai nih, hanya Pak Kadus bertemu dengan Damiri. Pak Kadus yang akan hendak menyembuhkan Damiri belum mulai acara penyembuhan, tiba-tiba Pak Kadus sudah diserang dulur-dulur. Pak Kadus langsung terpental agak jauh dari tempat di mana mereka akan melakukan penyembuhan. Di sini Lek Damiri, di sini Pak Kadus, jaraknya itu cukup dekat. Tapi di saat Pak Kadus akan memegang pundak Damiri, tiba-tiba Pak Kadus terpental dan menghantam tembok. Seketika Pak Kadus langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan tiba-tiba suara yang cukup menggelegar keluar dari mulut Damiri. "Kamu jangan ikut-ikut urusanku jika kamu tidak mau mati." Suara itu keluar 2 kali dari mulut Damiri. Setelah Damiri mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan itu, tiba-tiba tubuh Damiri melemas dan terjatuh. Pak Kadus yang melihat Damiri terjatuh, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Pak Kadus pulang ke rumah dalam kondisi baju yang berlumuran darah. Tapi sebelum Pak Kadus pulang ke rumah, dia itu menitipkan air yang sudah diberikan bacaan kepada ponakannya Damiri, Kang Karso. "So, aku nitip banyu iki yo. Saya nitip air ini. Nanti kamu minumkan Damiri setelah dia siuman." "Nggih Pak Kadus." "Iya Pak Kadus." Akhirnya Pak Kadus pun pulang dalam keadaan baju yang berlumuran darah. Setelah 1 minggu berselang, Damiri akhirnya sudah sembuh. Damiri mengajak Karso untuk pergi ke tambak yang dahulu mereka pernah memancing. Damiri di sini membawa seperti kayak tolak balak. Dibawa tolak balak itu dan diletakkan, ditaruh
di tempat mereka pernah memancing. Setelah mereka selesai menaruh tolak bala itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan warga dan Karso bertanya kepada warga perihal Karso dan Damiri itu bertamu ke rumah Pak Wahyu, tapi mereka tidak bertemu dengan Pak Wahyu. Lah warga ini akhirnya menjawab, Pak Kaji Wahyu sudah meninggal Kang Karso, Kang Damiri. Meninggal Kang? Timpal Karso dan Damiri secara bersamaan. Iyo Kang. Meninggal kapan Kang? Tanya Damiri. Kemudian warga menjawab, Pak Kaji Wahyu itu meninggal setelah ada keributan di rumah Pak Kaji Ferry itu loh Kang. Selang 3 hari Pak Kaji Wahyu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karso dan Damiri mengucapkan secara bersamaan. Di sisi lain, kita diperlihatkan di rumah Pak Kadus yang sangat ramai sekali dengan warga. Terlebih di sana juga ada Pak Kaji Ferry yang hendak akan dihakimi oleh warga. Warga sudah menghujat Pak Kaji Ferry habis-habisan, mengolok-olok Pak Kaji Ferry tiada ampun. Tapi Pak Kadus di sini berusaha semaksimal mungkin untuk meredam amarah para warga. Tapi Pak Kadus di sini hanya sendirian, sedangkan warga itu ratusan, sangat ramai sekali ini dulur-dulur. Bahkan warga pun sampai ada yang membawa senjata tajam. Akhirnya Pak Kadus yang mengetahui kejadiannya, ia menyuruh saudaranya untuk memanggil Damiri dan Karso. Ji, tolong panggilkan Damiri dan Karso. Iya Pak Kadus, iya. Cepat, cepat. Akhirnya Suraji memanggil Damiri dan Karso. Lari dia lewat pintu belakang. Ngeciput buantare ra umum. Mono gaspol rempol. Sampailah di rumah Damiri dan Karso. Suraji yang napasnya ngos-ngosan seperti hari Senin sama Jumat mengetok pintunya rumah Damiri. Le Damiri, le Karso. Dam, koyo ini ono tamu ke Dam? Tanya Karso kepada Damiri. Kayaknya bener So. Coba So, kamu lihat. Suruh Damiri kepada Karso. Akhirnya Karso membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, Karso terkejut melihat keadaan Suraji yang ngos-ngosan dengan keringat yang bercucuran. Ada apa Kang Suraji? Le Karso, tolong, sampean melu aku, sampean ikut aku. Damiri yang melihat nada suara Suraji sangat keras, dia pun keluar dari belakang menghampiri mereka berdua. Kang Suraji, ada apa Kang? Tanya Damiri kepada Kang Suraji. Kang Damiri, saya minta tolong Kang, ikut saya ke rumah Pak Kadus. Akhirnya melihat keadaan Suraji yang panik, mereka bertiga langsung menyusul ke rumah Pak Kadus. Datang ke rumah Pak Kadus. Pak Kadus yang melihat kedatangan Karso dan Damiri sontak langsung menyuruh Damiri untuk masuk. Kang Damiri, Kang Karso, sini Kang, sini berdua. Akhirnya Karso dan Damiri dipanggil Pak Kadus. Bentar warga-warga, ini saya mau jelaskan kepada kalian perihal kejadian yang meresahkan di kampung kita tentang penemuan mayat yang ditemukan di tambak dekat milik Pak Kaji Ferry, dan terlebih dengan kematian Pak Kaji Wahyu. Ini Kang Damiri yang akan menjelaskan kepada kalian semua. Saya harap tenang warga-warga. Kasih waktu buat Kang Damiri untuk menjelaskan. Akhirnya Damiri menjelaskan kepada warga. Begini para warga, sebenarnya dengan kejadian yang dialami di desa ini itu bukan karena ulah Pak Kaji Ferry. Saya itu pernah
mancing di dekat tambaknya Pak Kaji Ferry. Di sana saya itu mancing mendapatkan ikan kecil. Setelah saya mendapatkan ikan kecil, saya itu tidak membawanya pulang, tapi saya membuang ikan itu. Lah ternyata ikan itu adalah jelmaan dari anak penunggu di tambak burak itu. Karso seketika menimpali. Iya, benar yang dikatakan sama Lek Damiri. Perihal mayat-mayat yang ditemukan di dekat tambak milik Pak Kaji Ferry, itu semua adalah pembunuhan. Dan alhamdulillah pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib. Dan kematian Pak Wahyu itu juga tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Kaji Ferry. Pak Wahyu itu mutlak meninggal dengan wajar. Tidak ada sangkut paut dengan Pak Kaji Ferry. Kemudian Pak Kadus pun menimpali. Jadi apa yang dialami sama Kang Damiri ini itu semata-mata serangan dari makhluk gaib. Kang Damiri itu pernah pergi mancing di tambak dekatnya milik Pak Kaji Ferry. Di sana Kang Damiri itu mendapatkan ikan kecil. Tapi Kang Damiri itu membuang. Lah, Kang Damiri membuangnya itu di tempat lain, tidak di tempat semula. Akhirnya penunggu yang ada di sana itu marah kepada Damiri, sehingga Kang Damiri mengalami kejadian itu. Lah, kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya sendiri merasakan apa yang dirasakan oleh Kang Damiri. Saya pernah ingin menyembuhkan Kang Damiri, tapi salah satu organ tubuh saya ini terkena serangan dari makhluk gaib yang merasuki Kang Damiri. Di dada sebelah sini itu biru, Kang. Saya juga mengeluarkan darah. Dan alhamdulillah Kang Damiri sekarang sudah sembuh. Jadi di sini itu tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Kaji Ferry. Semua ini adalah mutlak gangguan dari makhluk gaib yang berada di dekat milik tambaknya Pak Kaji Ferry. Jadi warga semua yang mempunyai firasat buruk kepada Pak Ferry, yang menurut warga Pak Kaji Ferry itu melakukan pesugihan, itu tidak benar. Semua itu adalah mutlak gangguan mistis dari salah satu penunggu yang ada di dekat tambaknya Pak Kaji Ferry. Nah, akhirnya cerita pun selesai, dulur-dulur. Terima kasih kepada semua teman setia Kang Irul Misteri yang sudah mendengarkan. Kang Irul mendoakan kalian semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rezeki yang barokah melimpah, dan selalu rendah hati. Itu yang paling terpenting. Pesan moral buat sedulur-sedulur Kang Irul Misteri. Yang paling utama, jangan kalian langsung memiliki perasaan buruk sangka kepada seorang jika kalian belum mempunyai bukti yang sebenarnya dan kuat. Nah, akhir kata Kang Irul pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.